DPRD Pati mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan pemerintah pusat terkait larangan takbir keliling. Stok minyak goreng di Boyolali terpantau mulai normal, namun pembelian setiap orang tetap dibatasi dengan menunjukkan KTP asli. Serba-serbi Ramadan kali ini, tim Lingkar TV memiliki rekomendasi makanan berbuka puasa untuk pemirsa, gulai kambing nikmat yang memanjakan lidah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pasokan minyak goreng curah di Boyolali perlahan mulai normal kembali dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Namun agen minyak goreng masih membatasi pembelian minyak goreng tersebut. Pasokan minyak goreng curah di Kabupaten Boyolali perlahan sudah mulai normal sejak beberapa hari terakhir. Seperti yang terlihat di salah satu kios agen minyak goreng curah Sumber Rejeki di Pasar Sunggingan Boyolali Kota ini, para pegawai tampak sibuk melayani pembeli dan mengisi jerigen minyak goreng curah. Para pembeli minyak goreng yang mayoritas pelaku UMKM ini merasa sedikit lega karena pasokan minyak goreng mulai tersedia kembali di pasaran. Warga masyarakat bisa membeli minyak goreng curah di agen ini dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Kelangkaan minyak goreng ditambah dengan harga yang tinggi sempat membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama pelaku UMKM yang membutuhkan minyak goreng. Selama kosongnya minyak goreng kemarin, pembeli menitipkan jerigen kosong di toko agen minyak goreng ini selama hampir 2 minggu sambil menunggu minyak goreng curah tersedia. Ya sedikit terbantu lah Mas, dari kemarin harga minyak yang tinggi itu ya kita ya gimana ya Mas? Omsetnya menipis lah. Sekarang bisa terbantu sedikit. Sementara agen penjual minyak goreng curah di Pasar Sunggingan Boyolali, Alim Sugiarto mengatakan, pasokan minyak goreng curah mulai lancar sejak minggu lalu. Ini kali ketiga dia mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari distributor Semarang. Setiap pasokan dia mendapatkan 7.400 kg minyak goreng curah yang ditampung dalam tangki penyimpanan. Sesuai arahan Perusahaan Perdagangan Indonesia, diberlakukan pembatasan pembelian. Setiap orang harus menyerahkan satu fotokopi KTP dan hanya bisa mendapatkan satu jerigen minyak goreng seberat 17 kg. Harga satu jerigen minyak goreng curah dijual senilai Rp263.500. Tujuan dari pembatasan ini agar ada pemerataan pembeli yang mendapatkan minyak goreng. Semarang, saya ambil dari PPI sama dari Sawi Juara. Sekali datang berapa Pak? Satu kali satu tangki. Berapa? 7.400-an. 7.400. Kemudian harga jualnya sendiri berapa? Jual 15.500. 15? 5 per kilo. Ada pembatasan apa? Batasan itu satu orang satu KTP satu. Satu KTP satu jerigen. Satu jerigen. 12 kilo. Kenapa harus ada mungkin pembatasan ini? Karena katanya tahu dari PPI, dari sama perdagangan, suruh satu-satu. Penjualan minyak goreng ini juga mendapat pengawasan dari pihak kepolisian dari Polres Boyolali. Polisi ingin memastikan agar tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi minyak goreng curah ini. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Mengantisipasi penyusupan paham radikal dan penanaman wawasan kebangsaan terus dilakukan. Kodim 0274 Boyolali mulai membentengi para santri dengan menggelar program menyambut Indonesia Emas 2045. Dandim 0274 Boyolali, Letkol Ronald Siwabesi mengatakan program ini digagas untuk membentengi para santri pondok pesantren di Boyolali. Kali ini pihak Kodim 0724 Boyolali menyasar PPTQ Abi Umi di Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Boyolali, dengan program bertajuk Meraih Mimpi Membangun Peradaban. Program ini adalah program bagaimana pembinaan karakter kebangsaan, karakter Pancasila kepada anak-anak, generasi muda bangsa, dalam hal ini khususnya kepada santriwan dan santriwati, agar mereka punya karakter kebangsaan yang baik. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita tidak hanya butuh generasi muda yang cerdas, tapi juga generasi muda yang memiliki karakter kebangsaan.
Melalui program ini, Dandim ingin menyiapkan generasi muda dengan memberikan pembinaan karakter kebangsaan dengan ideologi Pancasila kepada santri yang akan menjadi penerus bangsa. Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi muda yang cerdas dalam ilmu pengetahuan saja, namun juga memiliki karakter kebangsaan yang mampu menahkodai bangsa Indonesia. Sebab jika hanya berfokus pada area kognitif, berpikir saja namun mental tidak siap justru akan membahayakan NKRI. Berdasar dari hal tersebut, dirasa perlu untuk membangun karakter kebangsaan, apalagi penyebab ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masih sandar berhembus. Ketua Dewan Pembina PPTQ Abi Umi Sugianto mengatakan, kegiatan ini diikuti 500 santri dari jenjang SMP dan SMA. Para santri diberi motivasi dan membentuk karakter kebangsaan karena mereka akan menjadi penerus bangsa. Diharapkan anak-anak memiliki wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan mencintai bangsa negara. Motivasi yang sangat bagus sekali tadi diberikan oleh Pak Dandim kepada anak-anak kami, dan yang lebih penting adalah membentuk karakter berkebangsaan, ya, karena mereka nanti adalah tunas-tunas bangsa yang nantinya ke depan yang tadi dibisikkan oleh Bapak Dandim, generasi emas di tahun 45, mereka lah nanti yang akan memposisikan di sana. Karakter kebangsaan ini menjadi filter bagi masyarakat untuk menghindari pengaruh paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal, laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2021 telah diterima oleh Legislatif. Bahkan Ketua DPRD Kendal memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kendal yang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian pertama kali dari kabupaten lain. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kendal tahun anggaran 2021 telah diterima. Hal ini terungkap saat rapat paripurna DPRD Kendal tentang penyampaian rekomendasi DPRD Kendal terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kendal tahun anggaran 2021 yang digelar di ruang paripurna pada Rabu 20 April 2022. Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena di tahun 2021 ini pemerintah Kendal mendapatkan opini WTP yang ke-6 secara berturut-turut. Kinerja yang bagus juga ditunjukkan di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Kendal merupakan daerah yang pertama kali mendapatkan opini WTP. Rekomendasi sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh teman-teman Pansus dari Pansus 1, 2, dan 3 terkait laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Ada beberapa hal tentunya kita mengapresiasi terhadap kinerja-kinerja yang sudah bagus dan beberapa yang harus kita perbaiki tetap harus sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Sementara itu, Bupati Kendal Dikoem Ganinduto mengatakan, pada tahun-tahun ini Kabupaten Kendal merupakan daerah yang tercepat menyerahkan LKPJ kepada PPK. Jika tahun lalu menyerahkan LKPJ pada bulan April, namun tahun ini bisa lebih cepat, yakni di awal Februari sudah menyerahkan LKPJ. Hal itu sebagai bentuk dari reformasi birokrasi yang ingin menyelesaikan segala urusan secepatnya dan tidak menunda-nunda agar efisiensi di pemerintahan Kabupaten Kendal bisa berjalan dengan baik. Artinya kan sudah sesuai gitu, apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal, tidak ada hal-hal yang menyimpang di mata teman-teman anggota dewan. Jadi tadi rekomendasi secara tertulis juga sudah dikirimkan kepada kita. Tentunya mungkin ada beberapa catatan yang nanti akan kita tindak lanjuti, dan harapannya ini juga sesuai dengan kemarin kita mendapatkan WTP juga, gitu, wajar tanpa pengecualian oleh pada tahun untuk laporan tahun 2021 dari BPK, dan kita menjadi daerah yang tercepat juga untuk menyerahkan. Beberapa hal positif yang diraih di tahun 2021, diantaranya pendapatan daerah melampaui target mencapai 102,22%, yakni dari target 2.250 triliun. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal juga meningkat dari sebesar minus 1,51% pada tahun 2020, kemudian naik menjadi 3,89% pada tahun 2021.
Penghargaan juga banyak diraih baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Informasi akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin ikut angkat bicara soal larangan takbir keliling yang meminta masyarakat untuk menaati aturan dari pemerintah pusat ini. Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD Pati pada Senin pagi. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin ikut angkat bicara perihal larangan kepada masyarakat untuk melakukan takbir keliling. Seperti diketahui pada Kamis 14 April lalu, Bupati Pati Arianto melarang warganya menggelar takbir keliling
Haryanto meminta warga Pati melaksanakan takbir di masjid atau musola di desa masing-masing. Keputusan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, bahkan seruan aksi menggema di media sosial hingga saat ini. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin meminta masyarakat untuk menaati aturan dari pemerintah pusat. Menurut Ali, larangan takbir keliling dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022 ini merupakan aturan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam aturan Kementerian Agama dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022. Yang disampaikan oleh Saudara Bupati ini menindaklanjuti dari pemerintah pusat. Ya, itu menindaklanjuti dari pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintah pusat itu melarang takbir yang dilaksanakan, kemudian Saudara Bupati ini mengiyakan, kan ya tidak boleh, ya salah. Sebenarnya kita harus sejalan lurus dari pemerintah pusat. Jadi pada posisi ini kita tidak bisa menyalahkan Saudara Bupati, hanya menyampaikan apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Kami sebagai umat Muslim ya, yang beragama Islam, justru kami itu senang dengan adanya takbir keliling. Tapi ketika pemerintah pusat ya melarang untuk diadakan takbir keliling, tentunya kami juga harus mentaati, apalagi kita ini berada di lembaga DPRD, Pak Bupati selaku yang menjalankan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Meski begitu, secara pribadi ia mengaku senang dengan adanya takbir keliling. Sebagai seorang muslim, menurutnya dengan adanya takbir keliling, suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri bisa lebih semarak. Namun lantaran ada larangan dari pemerintah pusat melalui Kemenak, ia mengimbau masyarakat untuk menggelar takbir di masjid atau musola di desa masing-masing. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar pasar murah di Shopping Center Jepara atau SCJ. Ribuan warga pun menyerbu karena harga kebutuhan pokok yang dijual lebih murah daripada di pasar tradisional. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah mulai mengantri pembukaan pasar murah, namun warga baru bisa membelinya sekitar pukul 9. Ada 12 stand dari berbagai instansi yang berjualan di pasar murah tersebut. Rata-rata mereka menjual dengan sistem paket sembako yang isinya beras, minyak goreng, tepung, gula pasir, dan telur ayam. Bupati Jepara Dian Kristiandi menyatakan bahwa pasar murah tersebut diadakan dalam upaya meringankan beban masyarakat. Mengingat jelang lebaran seperti ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Di sisi lain, harga-harga kebutuhan pokok juga tak bisa stabil. Ya, pagi ini kita itu melakukan pasar murah ya, kegiatan pasar murah di seluruh kecamatan Jepara sebenarnya, tapi dimulai dari SCJ ini. Untuk kita sampaikan pesannya adalah pada masyarakat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok di Jepara ini semua aman, dan kita menjaga untuk menjaga stabilitas harga pasar. Warga rela berdesak-desakan dan mengantri berjam-jam lantaran harga yang dijual lebih murah. Selisih harga paket sembako di pasar murah dengan pasar tradisional mencapai Rp5.000. Ada yang dipaketkan, ada yang enggak sih. Aku tadi ya yang paket itu ada isinya beras, minyak, gula, telur sama tepung. Harganya berapa Bu di pasar murah? 71 yang paket. Lebih murah apa lebih? Lebih murah dari harga pasar Mbak. Sangat membantu masyarakat Mbak. Warga mengaku membeli sembako itu untuk kebutuhan pribadi, terutama kebutuhan jelang lebaran. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Event bertajuk Bangkitnya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pelaku kesenian dan kebudayaan mulai digelar di Kabupaten Kendal. Kerjasama antara Kospin Sekartama dengan pemerintah Kabupaten Kendal menggelar festival seni budaya dan pameran produk UMKM serta lomba Kartini. Puluhan pelaku usaha kecil dari beberapa daerah di Kabupaten Kendal unjuk kebolehan produk masing-masing di Kecamatan Welleri, Kendal, Jawa Tengah. Selain itu, beberapa pelaku kesenian dan budaya seperti kesenian barongan, kuda lumping, dan ondel-ondel juga diberikan kesempatan untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Bupati Kendal Dikam Ganinduto mengatakan, setiap event menjadi momentum kebangkitan pelaku usaha kecil di daerah. Utamanya kegiatan yang juga menggandeng para pelaku kesenian dan kebudayaan daerah.
Diko menegaskan pandemi COVID-19 selama ini menyulitkan para UMKM dan pelaku kesenian. Karena itu, kebangkitan mereka harus didukung semua pihak dengan cara melalui kegiatan yang diikuti halayak umum. Ini kebangkitan ekonomi kita di Kabupaten Kendal karena melibatkan UMKM, selain juga UMKM, kesenian juga dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Nah, harapannya kegiatan ini ke depan bisa berjalan dengan baik, lancar, tentunya protokol kesehatan juga dijaga. Alhamdulillah di sini sudah satu sekarang. Jadi harapannya kegiatan seperti ini lebih banyak lagi ke depan untuk bisa menumbuhkan perekonomian khususnya para pelaku UMKM dan kesenian yang selama pandemi 2,5 tahun itu sangat kesulitan. Jadi harapannya event seperti ini nanti akan diselenggarakan juga oleh pemerintah, juga bisa berkolaborasi dengan pihak swasta. Sebagai tindak lanjut, kata Diko, pemerintah daerah juga menyiapkan event cukup besar berupa Pakan Raya Kendal dalam waktu dekat. Kegiatan tersebut bakal berlangsung selama sepekan sebagai wadah kebangkitan pelaku usaha kecil menengah dan berbagai sektor usaha lainnya. Pemilik Kospin Sekartama Kendal, Christian Hardianto, menjelaskan pihaknya menggelar event kesenian, bazar UMKM, hingga festival. Di dalamnya terdapat festival Drumlek, festival Kartini, seni barongan, live music, hingga ngabuburit. Yang pasti kita ingin berkontribusi untuk masyarakat. Kan koperasi kan ada dari kita, oleh kita, dan untuk kita, ya. Maka bagaimana kita selalu mencoba menghadirkan diri di masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu masyarakat sudah sekian lama ini mereka rindu untuk ada kegiatan-kegiatan yang semacam begini. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi itu. Ini yang kita pikirkan supaya mereka juga bisa menikmati. Dan kita pilih tempat yang outdoor. Outdoor artinya kan agak sedikit lebih aman, gitu kan? Ini pertimbangan kita. Dia mengapresiasi peran serta masyarakat yang begitu tinggi sehingga kegiatan menjadi meriah tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, tim Lingkar TV memiliki rekomendasi menu makanan berbuka puasa untuk para pemirsa. Ada rekan saya Mukti yang akan memberikan rekomendasi gulai nikmat yang memanjakan lidah dalam Jateng hari ini spesial serba-serbi Ramadan. Halo pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Kali ini pemirsa saya sedang berada di Jalan Raya Pati Gembong, kilometer 4, lebih tepatnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Pogowungu. Nah, di buka puasa kali ini saya akan berburu kuliner khas Kudus, yakni sate dan gulai kambing di Sate dan Gulai Kambing Barokah. Kabarnya pemirsa, gulai kambing di sini unik dan khas. Oleh karenanya kita akan coba dan akan cicipi seperti apa rasanya. Mari ikuti terus buka puasa saya. Sore Bu. Bu, ini mau pesen menu andalannya apa Bu di sini Bu? Sama gulai. Oke, saya gulai 1 Bu. Oke, terima kasih. Warung Sate dan Gulai Barokah yang beralamat di Jalan Pati Gembong ini merupakan rekomendasi saya berburu kuliner yang memanjakan lidah. Lokasi yang tak jauh dari pusat kota Pati menjadikan warung ini mudah ditemukan dan recommended untuk dikunjungi. Tersedia menu sate kambing dan juga gulai kambing khas Kudus dengan cita rasa yang nikmat. Menu spesial gulai kambing khas Kudus yang ada di warung Sate dan Gulai Barokah ini memiliki cita rasa yang berbeda dengan gulai biasanya. Kuah bening dan tambahan bawang putih goreng di kuahnya menambah cita rasa yang tak dapat dilupakan bagi yang menikmatinya. Hanya dengan Rp20.000, Anda bisa menikmati gulai kambing khas Kudus dengan cita rasa nikmat di warung Sate dan Gulai Kambing Barokah Pati. Warung Sate dan Gulai Kambing Barokah wajib menjadi destinasi kuliner bagi Anda pecinta sate dan gulai kambing di sekitar Kabupaten Pati. Nah pemirsa, ini nasinya sudah datang, tinggal kita nunggu gulainya. Silakan. Oh ya, makasih Bu. Wah, pemirsa, ini gulainya udah datang dan saya siap untuk menikmatinya. Nah pemirsa, ini gulai saya sudah datang. Nah, yang membedakan gulai ini dari gulai biasanya pemirsa, kuahnya ini kuah bening pemirsa. Kemudian sambelnya ini juga tadi dibuat langsung oleh ibunya, dibuat langsung dengan dideplok. Nah, ini
Pasti rasanya nikmat banget ini pemirsa. Mari kita coba. Jadi pemirsa, memang gulai di sini itu spesial. Rasanya juga memang beda dengan yang lain. Selain dagingnya empuk, gurihnya itu terasa pemirsa. Nah pemirsa, saya sudah selesai makan dan berbuka puasa di sini. Warung sate dan gulai kambing spesial atau khas Kudus pemirsa. Ini saya rekomendasikan buat teman-teman, tepatnya di Jalan Raya Pati Gembong kilometer 4 atau lebih tepatnya di Desa Taman Sari pemirsa. Dengan nama warungnya yaitu Warung Barokah. Jadi pemirsa yang ingin berbuka puasa silahkan datang kemari. Nah pemirsa, saya sudah selesai berbuka puasa dan waktunya saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Jateng hari ini spesial Ramadan selanjutnya. Sampai jumpa. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.